Hai guys, kali ini aku bakalan kasih cerita tentang berita yang pernah viral di Hong Kong, yaitu boneka Hello Kitty murder. Jika kalian tahu, boneka Hello Kitty biasa kan kayak gini. Tapi guys, boneka yang satu ini berbeda, dan jika kalian ingin tahu fotonya gimana, ini dia fotonya. Beda dan kotor banget guys. Dan jika kalian ingin tahu apa isi di dalam boneka Hello Kitty itu, makanya kalian tonton sampai habis. Kasus boneka Hello Kitty merupakan salah satu pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah kriminal Hong Kong. Kasus ini terjadi pada tahun 1999 dan dikenal secara internasional sebagai Hello Kitty murder. Nama tersebut muncul bukan karena merek mainan itu terlibat, melainkan karena bagian tubuh korban ditemukan tersembunyi di dalam sebuah boneka Hello Kitty, yang kemudian menjadi simbol horor dari kejahatan ini. Korban dalam kasus ini adalah seorang perempuan bernama Fan Menye, berusia 23 tahun. Ia merupakan warga Hong Kong yang memiliki latar belakang kehidupan keras, termasuk keterlibatan dalam dunia malam. Kehidupan Fan Menye sebelum kejadian penuh tekanan ekonomi yang membuatnya rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan dari orang-orang di sekitarnya. Peristiwa ini terjadi di sebuah apartemen kecil di kawasan Tai, Kok Sui, Kowloon, Hong Kong. Apartemen tersebut dihuni oleh beberapa orang dewasa yang kemudian terungkap sebagai pelaku utama dalam penyiksaan dan pembunuhan Fan Mani. Lokasi ini tampak biasa dari luar, namun menjadi saksi tindakan brutal selama lebih dari 1 bulan. Kasus ini mulai terungkap pada Mei tahun 1999 ketika seorang gadis berusia 14 tahun mendatangi kantor polisi Hong Kong. Gadis tersebut mengaku mengalami mimpi buruk berulang tentang roh seorang wanita yang meminta keadilan. Awalnya, pengakuan ini terdengar tidak masuk akal, namun informasi yang ia sampaikan justru mengarah pada pengungkapan kasus besar. Gadis 14 tahun tersebut kemudian diketahui pernah tinggal di apartemen tempat Fan Mani disekap. Ia menjadi saksi langsung berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Rasa takut dan tekanan psikologis membuatnya bungkam. Hingga akhirnya ia memberanikan diri melapor setelah mengalami gangguan mental yang parah. Menurut hasil penyelidikan, Fan Mani dibawa ke apartemen tersebut oleh seorang pria bernama Chan Man Lok, yang juga dikenal sebagai Brother Lok. Ia merupakan tokoh kriminal kecil yang terlibat narkoba dan perjudian. Fan Mani diduga memiliki hutang kepada Chan, yang kemudian dijadikan alasan untuk menyekapnya. Hutang tersebut awalnya berjumlah relatif kecil, namun berkembang menjadi penyiksaan berkepanjangan. Fan Mani ditahan di dalam apartemen selama sekitar 1 bulan. Selama periode itu, ia mengalami kekerasan fisik dan psikologis yang ekstrem, dilakukan oleh beberapa orang secara bergantian. Selain Chan Man Lok, 2 pelaku utama lainnya adalah Lam Kor Wan dan Lee Chun. Ketiganya memiliki catatan kriminal sebelumnya. Mereka hidup dari aktivitas ilegal dan menggunakan apartemen tersebut sebagai tempat berkumpul, berpesta, serta melakukan kekerasan tanpa rasa takut akan hukum. Selama penyekapan, Fan Mani tidak hanya dipukuli, tetapi juga mengalami perlakuan tidak manusiawi. Kekerasan tersebut dilakukan hampir setiap hari, seringkali di bawah pengaruh alkohol dan narkoba. Kondisi fisik korban semakin memburuk hingga akhirnya ia kehilangan kemampuan untuk melawan atau meminta pertolongan. Para pelaku memperlakukan penderitaan korban sebagai hiburan. Mereka menertawakan rasa sakitnya dan menganggap Fan Menye tidak lebih dari objek pelampiasan emosi. Fakta ini terungkap dari kesaksian gadis 14 tahun yang menyaksikan langsung sebagian besar kejadian tersebut. Fan Mani akhirnya meninggal dunia akibat luka serius, infeksi, dan kondisi tubuh yang sangat lemah. Namun, penyebab kematian pastinya sulit ditentukan karena kondisi jasad yang telah mengalami kerusakan parah. Hal ini kemudian menjadi salah satu kendala utama dalam proses hukum kasus ini. Setelah korban meninggal, para pelaku panik dan berusaha menghilangkan jejak. Mereka memutuskan untuk memutilasi tubuh Fan Mani agar lebih mudah dibuang dan disembunyikan. Tindakan ini dilakukan di dalam apartemen yang sama, tanpa rasa penyesalan atau empati.
Bagian tubuh korban kemudian dibuang ke berbagai lokasi. Namun, salah satu bagian paling mengerikan adalah kepala korban yang dimasukkan ke dalam sebuah boneka Hello Kitty berukuran besar. Boneka ini kemudian diletakkan di apartemen seolah tidak ada hal mencurigakan. Pemilihan boneka Hello Kitty bukan karena simbol tertentu, melainkan karena boneka tersebut tersedia di apartemen. Namun, ironisnya, karakter lucu dan polos dari Hello Kitty justru menciptakan kontras mengerikan dengan kejahatan yang terjadi, membuat kasus ini semakin membekas di ingatan publik. Ketika polisi mulai menyelidiki apartemen tersebut, bau busuk dan kondisi tempat tinggal yang tidak manusiawi langsung menimbulkan kecurigaan. Barang-barang berserakan, noda darah, dan sisa-sisa tubuh korban menjadi bukti kuat bahwa telah terjadi kejahatan serius di lokasi tersebut. Penyelidikan awal difokuskan pada kesaksian gadis 14 tahun. Meskipun kesaksiannya sempat diragukan karena usianya dan kondisi mentalnya. Detail yang ia sampaikan terbukti konsisten dengan bukti fisik yang ditemukan polisi di lokasi kejadian. Kasus ini dengan cepat menarik perhatian media Hong Kong. Pemberitaan masif membuat publik terkejut dan marah, terutama karena kekejaman yang dilakukan terhadap seorang perempuan muda selama berhari-hari tanpa ada yang melapor atau menghentikan pelaku. Masyarakat Hong Kong menilai kasus ini sebagai cerminan sisi gelap kehidupan urban, di mana kejahatan bisa terjadi di tengah pemukiman padat tanpa terdeteksi. Banyak pihak mempertanyakan peran lingkungan sekitar yang tidak menyadari atau mengabaikan tanda-tanda kekerasan. Nama Hello Kitty Murder kemudian melekat secara resmi di media dan dokumen publik. Kasus ini menjadi bahan kajian kriminologi dan psikologi kriminal karena tingkat kekejaman, motif yang kompleks, serta keterlibatan saksi anak di bawah umur. Bagian awal kasus ini menyoroti bagaimana Van Mene menjadi korban sistem sosial yang gagal melindunginya. Faktor ekonomi, lingkungan kriminal, dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan rentan menjadi latar belakang penting sebelum kasus ini berlanjut ke proses pengungkapan hukum. Setelah penemuan awal di apartemen Tai Kok Su, polisi Hong Kong langsung melakukan penyelidikan menyeluruh. Lokasi tersebut diperlakukan sebagai tempat kejadian perkara utama karena hampir seluruh tindak kekerasan terhadap Van Mani terjadi di sana. Tim forensik menemukan banyak bukti biologis yang menguatkan kesaksian saksi anak. Kondisi apartemen digambarkan sangat kotor dan tidak terawat. Dinding, lantai, dan perabotan dipenuhi noda yang diduga berasal dari darah dan cairan tubuh korban. Bau menyengat yang tertinggal menjadi indikasi bahwa jasad korban pernah berada lama di dalam ruangan tersebut sebelum dipindahkan. Dalam proses identifikasi, polisi menghadapi kesulitan besar karena tubuh korban telah dimutilasi. Banyak bagian tubuh tidak ditemukan secara utuh. Hal ini menyebabkan proses autopsi berjalan lambat dan memerlukan analisis forensik lanjutan untuk memastikan identitas dan perkiraan waktu kematian. Identitas Van Mene akhirnya dikonfirmasi melalui catatan orang hilang dan kesesuaian ciri fisik. Keluarga korban kemudian dihubungi oleh pihak berwenang. Kabar ini menjadi pukulan berat bagi keluarga yang sebelumnya tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada Van Mene. Media Hong Kong mulai menggali latar belakang korban secara mendalam. Terungkap bahwa Van Mene memiliki kehidupan yang tidak stabil dan kerap berpindah tempat tinggal. Situasi ini membuat hilangnya Van Mene tidak langsung menimbulkan laporan resmi dari pihak keluarga. Penyelidikan juga menyoroti peran gadis 14 tahun sebagai saksi kunci. Polisi memberikan perlindungan khusus karena kesaksiannya sangat penting, namun berisiko tinggi terhadap kondisi mentalnya. Ia mengalami trauma berat akibat apa yang disaksikannya selama tinggal bersama para pelaku. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan pola kekerasan yang berulang. Van Mene disiksa hampir setiap hari, seringkali tanpa alasan jelas. Kekerasan dilakukan sebagai bentuk hukuman, hiburan, dan kontrol, memperlihatkan perilaku sadis yang sistematis dari para pelaku. Pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian terhadap Chan Man Lok, Lam Kor Wan, dan Lee Chun. Ketiganya tidak langsung ditangkap karena sempat berpindah-pindah lokasi. Namun bukti yang dikumpulkan cukup kuat untuk menetapkan mereka sebagai tersangka utama.
Saat penangkapan dilakukan, para pelaku tidak menunjukkan rasa penyesalan yang jelas. Sikap mereka cenderung dingin dan defensif. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa kekerasan terhadap Van Menie telah dianggap sebagai hal biasa oleh para pelaku. Dalam pemeriksaan awal, ketiga tersangka memberikan keterangan yang saling bertentangan. Mereka berusaha mengurangi peran masing-masing dan menyalahkan satu sama lain. Strategi ini umum ditemukan dalam kasus kejahatan berat yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Kesulitan lain muncul karena tidak semua bagian tubuh korban ditemukan. Hal ini membuat jaksa kesulitan menentukan penyebab kematian secara pasti. Namun, bukti kekerasan ekstrem yang ditemukan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kematian Van Menie disebabkan oleh tindakan kriminal. Kasus ini kemudian dikategorikan sebagai pembunuhan dengan penyiksaan berat. Faktor lamanya penyekapan dan tingkat kekerasan menjadi poin utama dalam dakwaan. Publik Hong Kong mengikuti perkembangan kasus ini dengan emosi campur aduk antara marah dan takut. Ahli psikologi kriminal turut dilibatkan untuk menganalisis perilaku para pelaku. Mereka menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan bukan spontan, melainkan berkembang secara bertahap hingga mencapai tingkat ekstrem tanpa kendali moral. Media internasional mulai meliput kasus ini, menjadikannya sorotan global. Nama Hello Kitty merdeka semakin dikenal luas dan menjadi simbol kekejaman tersembunyi di balik kehidupan kota besar yang modern dan padat. Masyarakat mempertanyakan bagaimana kejahatan sekejam ini bisa terjadi tanpa intervensi dari lingkungan sekitar. Apartemen tersebut berada di kawasan padat penduduk, namun tidak ada laporan resmi mengenai suara atau aktivitas mencurigakan selama kejadian berlangsung. Kasus ini juga membuka diskusi tentang perlindungan terhadap perempuan, rentan, dan anak di bawah umur. Keterlibatan saksi anak menjadi bukti bahwa kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban utama, tetapi juga meninggalkan trauma jangka panjang bagi orang lain pihak. Berwenang menyadari bahwa kasus ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan kegagalan sosial yang kompleks. Faktor kemiskinan, narkoba, dan lingkungan kriminal berperan besar dalam terjadinya tragedi ini. Menjelang persidangan, tekanan publik terhadap sistem hukum Hong Kong semakin besar. Banyak pihak menuntut hukuman maksimal bagi para pelaku sebagai bentuk keadilan bagi Van Menie. Jaksa mempersiapkan dakwaan dengan hati-hati, mengingat kondisi bukti yang tidak lengkap. Setiap detail kesaksian dan temuan forensik menjadi sangat krusial untuk memastikan pelaku tidak lolos dari tanggung jawab hukum. Dan disclaimer, jika kalian tidak tahu apa itu jaksa, jaksa adalah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oke, kita lanjut ke videonya. Sampai tahap ini, kasus boneka Hello Kitty telah menjadi contoh nyata bagaimana kekerasan ekstrem bisa berkembang tanpa pengawasan. Bagian selanjutnya akan membahas proses pengungkapan hukum, persidangan, dan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku. Oke, seperti apa kisah selanjutnya? Tonton sampai habis dan oke, kita lanjut ke pembahasan pengungkapan. Proses pengungkapan kasus boneka Hello Kitty memasuki tahap penting ketika para tersangka resmi dihadapkan ke pengadilan Hong Kong. Jaksa menyusun dakwaan pembunuhan berdasarkan bukti kekerasan berulang, kesaksian saksi kunci, serta temuan forensik dari apartemen Tai Kok Su. Karena kondisi jasad korban tidak utuh, jaksa tidak bisa menunjukkan penyebab kematian tunggal secara medis. Namun, pengadilan menerima argumen bahwa penyiksaan berkepanjangan yang dialami Van Menie secara langsung menyebabkan kematiannya. Kesaksian gadis 14 tahun menjadi elemen terpenting dalam persidangan. Meskipun pembela berusaha meragukan stabilitas mentalnya, hakim menilai kesaksiannya konsisten dan didukung oleh bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian. Dalam persidangan terungkap bahwa kekerasan dilakukan secara kolektif.
Tidak ada satu pelaku yang sepenuhnya pasif. Ketiganya memiliki peran masing-masing dalam penyiksaan, penjagaan, dan penghilangan bukti setelah korban meninggal. Chan Man-lok diidentifikasi sebagai pelaku dominan. Ia memiliki kendali terbesar di apartemen dan sering memerintahkan tindakan kekerasan. Pengadilan menilai posisinya sebagai pemimpin memperberat tanggung jawab hukumnya. Lam Kor-wan dan Lee Chun juga terbukti aktif terlibat. Keduanya tidak hanya menyaksikan, tetapi turut melakukan kekerasan fisik. Fakta ini menggugurkan pembelaan bahwa mereka hanya ikat-ikatan tanpa niat membunuh selama persidangan. Rekaman kondisi apartemen dan foto barang bukti ditampilkan. Meskipun tidak semua bukti diperlihatkan ke publik karena sifatnya ekstrem, pengadilan memiliki cukup dasar untuk menilai tingkat kekejaman yang terjadi. Kasus ini menarik perhatian luas karena simbol boneka Hello Kitty. Hakim menegaskan bahwa boneka tersebut bukan faktor hukum utama, namun keberadaannya memperkuat narasi upaya pelaku menyembunyikan kejahatan dengan cara yang tidak manusiawi. Jaksa menekankan bahwa pembunuhan ini bukan hasil ledakan emosi sesaat. Penyiksaan terjadi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, menunjukkan adanya niat jahat yang berkelanjutan dan kesadaran penuh atas penderitaan korban. Pihak pembela mencoba menurunkan dakwaan menjadi penganiayaan yang berujung kematian. Namun hakim menolak dengan alasan bahwa skala kekerasan dan lamanya penyiksaan memenuhi unsur pembunuhan pada akhirnya. Pengadilan memutuskan bahwa ketiga terdakwa bersalah atas pembunuhan Van Meny. Putusan ini disambut lega oleh publik yang sejak awal menuntut keadilan bagi korban. Hukuman yang dijatuhkan adalah penjara seumur hidup bagi Chan Man-lok, Lam Kor-wan, dan Lee Chun. Putusan ini mencerminkan keseriusan sistem hukum Hong Kong dalam menangani kejahatan ekstrem. Hakim menyatakan bahwa tidak ada faktor yang cukup kuat untuk meringankan hukuman. Kekejaman yang dilakukan dianggap melampaui batas kemanusiaan dan meninggalkan dampak psikologis luas bagi masyarakat. Gadis 14 tahun yang menjadi saksi utama kemudian ditempatkan dalam perlindungan negara. Identitasnya dirahasiakan untuk mencegah tekanan publik dan menjaga keselamatannya dari kemungkinan ancaman. Kasus ini menjadi preseden penting dalam hukum pidana Hong Kong, khususnya dalam perkara pembunuhan tanpa bukti medis kematian yang lengkap. Pengadilan menunjukkan bahwa kesaksian dan pola kekerasan bisa menjadi dasar kuat vonis. Setelah putusan dijatuhkan, media kembali menyoroti latar belakang sosial para pelaku. Kehidupan kriminal, penyalahgunaan narkoba, dan lingkungan tanpa kontrol menjadi faktor yang terus dibahas. Masyarakat Hong Kong menggunakan kasus ini sebagai refleksi kolektif. Banyak organisasi sosial mulai mendorong peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak yang berada dalam situasi rentan. Kasus boneka Hello Kitty juga dijadikan bahan edukasi dalam studi kriminologi dan hukum. Fokusnya adalah bagaimana kekerasan kelompok bisa berkembang tanpa intervensi dan berakhir pada tragedi fatal. Meski para pelaku telah dihukum, rasa kehilangan bagi keluarga Van Meny tidak pernah sepenuhnya terobati. Kasus ini meninggalkan luka mendalam yang tidak bisa disembuhkan oleh vonis hukum semata. Pada tahap ini, pengungkapan hukum telah selesai. Namun dampak kasus ini masih terasa hingga bertahan-tahan. Kemudian, bagian terakhir akan membahas penutup kasus, dampak jangka panjang, dan warisan kelam Hello Kitty Murder. Setelah vonis dijatuhkan, kasus boneka Hello Kitty resmi ditutup secara hukum. Namun, dalam ingatan publik Hong Kong, peristiwa ini tetap hidup sebagai pengingat bahwa kejahatan paling kejam bisa terjadi di ruang yang tampak biasa. Kasus ini memicu perubahan cara media meliput kejahatan berat. Banyak redaksi mulai lebih berhati-hati menampilkan detail ekstrem, sambil tetap menjaga hak publik untuk mengetahui fakta tanpa. Dari sisi sosial, Hello Kitty Murder membuka mata masyarakat terhadap bahaya kekerasan tersembunyi di lingkungan urban. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi jika lingkungan sekitar bersikap acuh pemerintah. Hong Kong meningkatkan diskusi tentang perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan muda yang hidup di bawah tekanan ekonomi. Meskipun perubahan kebijakan tidak terjadi secara drastis, kesadaran publik meningkat signifikan. Dalam dunia akademik, kasus ini sering dijadikan studi tentang
kegagalan intervensi sosial. Banyak ahli menilai bahwa Van Menie seharusnya bisa diselamatkan jika ada sistem pelaporan yang lebih responsif. Simbol boneka, Hello Kitty sendiri mengalami perubahan makna di mata publik. Karakter yang identik dengan kepolosan justru menjadi representasi ironi tragis akibat penyalahgunaan simbol dalam kejahatan ekstrem. Kasus ini juga memicu perdebatan tentang hukuman seumur hidup. Sebagian masyarakat menilai hukuman tersebut setimpal, sementara lainnya mempertanyakan apakah hukuman itu cukup untuk kejahatan dengan tingkat kekejaman seperti ini. Trauma yang ditinggalkan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga oleh saksi anak yang terlibat. Negara memberikan pendampingan psikologis jangka panjang untuk membantu pemulihan mentalnya. Hello Kitty Murder sering dijadikan referensi dalam dokumenter true crime internasional. Penyajiannya biasanya menekankan pentingnya memahami latar sosial pelaku dan korban. Bukan sekadar sensasi kekerasan bagi aparat penegak hukum, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang nilai kesaksian non-konvensional. Laporan yang awalnya terdengar tidak rasional ternyata mampu membuka tabir kejahatan besar. Kasus ini juga memengaruhi cara polisi menangani laporan anak di bawah umur. Pengakuan mereka kini lebih diperhatikan, terutama jika disertai detail spesifik yang bisa diverifikasi dalam memori kolektif masyarakat Hong Kong. Hello Kitty Murder menjadi simbol kegagalan empati sosial. Banyak pihak menyadari bahwa kejahatan sering tumbuh dari pengabaian yang berlangsung lama. Nama Van Menie kini dikenang sebagai korban kekerasan ekstrem, bukan sekadar figur anonim dalam statistik kriminal. Penyebutan namanya dianggap penting sebagai bentuk penghormatan terhadap korban kasus. Ini mengajarkan bahwa kejahatan brutal tidak selalu bermula dari konflik besar. Dalam banyak situasi, kekerasan berkembang perlahan, dinormalisasi, dan akhirnya tak terkendali. Hello Kitty Murder juga menjadi pengingat bagi media dan kreator konten untuk menjaga etika. Penyampaian kisah nyata harus mengedepankan fakta dan empati, bukan sekadar mengejar sensasi bagi generasi muda Hong Kong. Kasus ini sering disebut sebagai salah satu peristiwa kriminal paling kelam dalam sejarah modern kota tersebut. Kisahnya diwariskan sebagai peringatan lintas generasi. Meskipun waktu terus berjalan, bayang-bayang kasus ini tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali disebut, ia kembali mengingatkan publik tentang sisi gelap kemanusiaan. Kasus boneka Hello Kitty menunjukkan bahwa hukum bisa memberikan keadilan, tetapi tidak selalu mampu menghapus trauma. Pemulihan sosial membutuhkan waktu dan kesadaran bersama. Sebagai penutup, Hello Kitty Murder bukan hanya kisah pembunuhan, melainkan refleksi tentang kegagalan perlindungan sosial, empati, dan tanggung jawab kolektif dengan memahami kasus ini secara utuh. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar mereka, agar tragedi serupa tidak kembali terulang di masa depan. Dan itu guys, kisah yang pernah viral tahun lalu di Hong Kong. Oh iya, kalian penasaran gak? Muka Licun, Lamkor, Wan dan Chanman, Lok, sama guys, aku juga guys, hehe. Ya sudah guys, segitu aja. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and share. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalau kalian ingin kirim cerita, bisa lihat di deskripsi ya. Di situ ada nama email dan WhatsApp. Ya udah, bye guys.